semuanya, perkenalkan nama saya Claudia Valentinka Belen. Saya biasa dipanggil Audi, saya dari kelas 10L. Pada hari ini saya akan membuat sebuah barang dari barang-barang yang sudah tidak dipakai atau sampah-sampah yang sudah tidak dipakai dengan menggunakan botol aqua. Langsung saja. Alat dan bahan yang saya gunakan yaitu lakban, botol aqua bekas, gunting, dan juga spidol. Jadi pertama-tama saya akan menggunting botol bagian ini, bagian tengahnya. Lalu bekas botol yang sudah tidak dipakai ini akan saya buat menyerupai sebuah bunga agar lebih menarik buatnya. Lalu digunting. Oke, jadinya seperti ini. Selanjutnya akan saya tempel pada bagian bawah ini. Dengan menggunakan lakban. Nah, lakbannya sudah saya gunting, lalu langsung saja kita tempelkan pada pot yang kita buat tadi. Jadinya seperti ini. Setelah itu saya akan membuat motif-motif lain seperti kupu-kupu dan lain-lain supaya lebih baik. Jadi ini hasil gambarnya. Ini dia guys. Jadi akan saya tempel lagi di potnya. Selanjutnya tutupan botol ini harus ditusuk-tusuk agar bisa lubang. Jadi ini dia setelah dibuat lubang-lubang seperti ini.
Lalu pot yang sudah jadi ini ditutup seperti ini. Nah, sudah jadi potnya. Cara penanamannya, tanahnya itu ditaruh di tengah sini, terus nanti bunganya itu ditanam di sini, nanti bunganya akan tumbuh ke atas. Tapi bisa juga kalau misalnya tanahnya ditaruh di sini, terus tumbuhannya bisa ditanam di sini. Jadi saya akan menjelaskan tentang manfaat dari recycle. Ini recycle ini dapat mengurangi kebutuhan bahan baku baru, sehingga seperti tambang, hutan, dan laut. Bahkan proses ini justru mampu melestarikan kehidupan makhluk hidup yang terdapat di suatu lingkungan tertentu, sehingga ekosistem makhluk hidupnya seimbang. Lalu saya akan menjelaskan tentang tujuan dari daur ulang sampah, itu mengurangi jumlah limbah untuk mengurangi pencemaran atau kerusakan lingkungan. Yang kedua, mengurangi penggunaan bahan atau sumber daya alam. Lalu, proses recycle ini dapat menghindari pencemaran atau kerusakan lingkungan dengan mengurangi jumlah sampah anorganik. Sampah anorganik dapat bertahan hingga 300 tahun ke depan dan mencemari lingkungan. Jadi proses recycle ini dapat mengurangi biaya produksi karena tidak perlu menggunakan bahan baku baru yang mahal. Justru recycle bisa menjadi potensi tanaman penghasilan, tambahan penghasilan, lalu dapat mengurangi emisi gas rumah kaca. Proses recycle ini dapat mengurangi emisi gas rumah kaca karena tidak perlu memproduksi bahan baku baru yang menghasilkan emisi gas rumah kaca saat proses produksinya. Lalu, menciptakan lapangan kerja. Proses recycle dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat yang terlibat dalam proses recycle. Hasil pengolahan limbah tersebut pada akhirnya dapat dijual untuk mendapatkan keuntungan. Secara keseluruhan, proses recycle merupakan salah satu cara untuk mengurangi dampak lingkungan dan memanfaatkan sumber daya secara efisien. Oleh karena itu, penting untuk mempromosikan dan mendorong aktivitas recycle agar dapat menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, itu saja yang ingin saya bagikan kepada teman-teman sekalian. Harapnya semoga teman-teman bisa melindungi dan menjaga kelestarian alam di sekitar kita, dan semoga kita tidak sering membuang sampah sembarangan tempat, dan kita harus tetap membuang sampah pada tempatnya. Sekian dari saya, terima kasih.